Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa diingatkan bahwa setiap nikmat adalah titipan dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan di sisinya. Maka muhasabah kita adalah setiap waktu kita cek apakah nikmat itu betul-betul untuk menegakkan ibadah atau tidak. Sudah dikatakan rugi jika nikmat tidak untuk berbuat baik, apalagi kalau nikmat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah agar setiap nikmat itu Allah izinkan kepada kita untuk menjadi bekal agar kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang adalah bulan-bulan hurum, 3 bulan yang berturut-turut, salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, itu adalah bulan-bulan yang disucikan. Maka kita berhitung betul nih, karena Allah memilih di antara waktu-waktunya dalam 1 tahun ada 4 bulan yang istimewa, kita berada di dalamnya sekarang, maka kita benar-benar harus berbuat secara istimewa. Maka kemarin Mas Denny sama Pak Tri sudah ikut nih tentang hadis Arba'in ke-12. Saya singgung sedikit di sini untuk menjadi penyemangat insya Allah, yaitu min husni islamin mar'i tarkuhu mala yakni, yaitu bahwa di antara keelokan keindahan Islam seseorang maka dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi ini masuk di dalam hadis Jawami'ul Kalim. Jadi Jawami'ul Kalim itu hadis yang pendek tetapi kandungannya itu luar biasa besar. Jadi Rasulullah SAW itu dititipi oleh Allah di dalam lisannya itu Jawami'ul Kalim. Nah kalau kita apalagi sebagai Pak RT misalnya Pak Mas Denny harus mulai bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang pendek tapi maknanya besar Mas Denny, dan itu memang yang dititipkan oleh Allah kepada para nabi, diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW dengan istilah Jami'ul Kalim, yaitu kalimat yang pendek tetapi kandungannya sedemikian dahsyat. Contohnya ini, min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni, kan pendek sekali. Di antara keelokan keindahan Islam seseorang maka dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Jadi ini Masya Allah nih, seseorang yang memahami hadis ini itu akan sangat efektif hidupnya. Orang pada asalnya kan ingin sesuatu yang mubah atau kadang-kadang tidak bermanfaat secara asal, kita akan buang waktu dan sebagainya. Tapi dengan mengingat ini kita akan sadar, oh iya ya, masa sih begini gitu. Nah ini kita betul-betul pahami betul ya. Saya kasih sampai ringkasannya insya Allah. Untuk ceramah lengkapnya sudah saya upload di video ini 2 kali ini. Yang di Gunung Sempu sama yang kemarin, dua-duanya sudah saya upload. Jadi kalau pengen mendapatkan yang lengkap di video itu, jangan bisa bisa ringkas. Kemarin sempat saya sampaikan tuh, kalau habis dengerin diringkas tuh, kalau bisa ringkasannya taruh di bawahnya tuh. Kalau jangan buat ringkasannya di bawah, ada orang lihat, kemudian orang lihat komentarnya, ada ringkasannya jangan dapat pahalanya loh itu. Dan saya sering itu kalau lihat asatid besar seperti Ustaz Firanda misalnya, itu di bawahnya mesti ada yang ringkes. Yang ringkes itu beruntung sekali itu, karena orang langsung ngambil dari situ biasanya. Masya Allah, 1, 2, 3. Kemarin jaringan nih Pak, yang ringkes Pak. Masya Allah, ada 3 ringkasan itu, Masya Allah. Itu insya Allah bermanfaat Pak. Insya Allah bermanfaat. Biasakan seperti itu. Biasakan seperti itu. Nanti akan lebih nancep. Saya secara pribadi saja ketika belajar, walaupun saya sudah berulang kali, saya tetap nulis. Makanya saya punya tulisan-tulisan kayak gini nih. Kadang-kadang buku ini kemudian saya simpan, suatu ketika mau ceramah lagi, saya nulis lagi, coret-coretan. Itu akan sangat membantu untuk masuk ke pikiran kita, dan akan sangat membantu di dalam praktek. Mudah ingat maksudnya itu. Dan secara umum ini mendapatkan pahala lebih besar. Orang membaca Al-Quran walaupun hafal, sekali lagi, orang membaca Quran walaupun hafal akan lebih besar pahalanya ketika menghadap mushaf. Ini sepakat para ulama. Kenapa? Karena yang ibadah 2. Kalau menghafal tok tanpa melihat, hanya lisan yang beribadah. Tapi sambil melihat, maka mata juga beribadah. Itulah mengapa dikatakan bahwa membaca Al-Quran walaupun sudah hafal, melihat mushaf itu jauh lebih besar pahalanya. Karena Pak, melibatkan banyak sekali hal. Artinya kalau jenengan seperti ini mendengarkan, kita pendengaran kita oke. Kemudian mata melihat, kemudian tangan bergerak, artinya kita ikut beribadah tuh tangannya. Apalagi kalau kemudian itu dibaca oleh orang lain, Masya Allah. Manfaat ini sering saya dapatkan. Misalnya dulu itu ada teman waktu di Mahad yang dia rajinnya Masya Allah,
semua orang tulisannya ikut tulisannya dia gitu. Jadi kalau di akhir pelajaran, saya lihat dong tulisannya gitu. Masya Allah. Dan kalau dengan lihat salah satu asatid yang terkenal di Indonesia, yang selalu juara satu di UIM, yang tidak mungkin tahu orangnya, ditanya apa namanya tipsnya untuk jadi juara satu. Duduknya di depan dan dia selalu nulis. Awalnya dia penasaran, ini ada orang dari, kalau nggak salah dari mana, Afrika, kok juara satu terus. Nah kemudian dia datang ke kos-kosannya, ternyata dia nggak terlalu banyak belajar, tapi ringkasannya tuh Masya Allah. Jadi dia menyelesaikan tahap pertama belajar itu saat mendengarkan, yaitu dengan menulis. Nah mungkin kalau dengan menulis sekarang agak terlalu cepat saya bicaranya, minimal di video itu ditulis ulang, itu akan sangat membantu. Nah ini diantara min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan yang tidak bermanfaat, maka otomatis kontradiktifnya adalah melakukan hal yang bermanfaat. Otomatis itu, otomatis. Makanya nanti dikatakan diantara kadar keislaman seseorang sangat bergantung kepada berapa kadar kebaikan yang dia buat, yang otomatis menunjukkan berapa kadar pula keburukan yang dia tinggalkan. Paham maksudnya ya? Seseorang yang melakukan kebaikan otomatis kan waktunya untuk kebaikan, sehingga untuk keburukan kan nggak ada. Seseorang yang banyak mengingat Allah, dia akan sedikit mengingat manusia, otomatis itu. Maka inilah kadar keislaman seseorang. Maka hadis pendek ini tolong diingat-ingat betul. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara keindahan, keelokan Islam seseorang, maka dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini adalah hadis arba'in nomor 12. Makanya kumpulan hadis yang 42 itu memang luar biasa ya. Hadis-hadis pendek seperti ini tapi Masya Allah ya, manfaatnya luar biasa. Setidaknya kita ingatlah, kalaupun kita masih melenceng ini, kadang masih itu, minimal ada barriernya, ada batas-batas di mana kita ingat, itu maksudnya. Manusiawi kadang-kadang orang ya keliru dalam satu hal, kadang-kadang kebablasan dalam satu hal, ya kan, dolan berlebihan misalnya. Tapi kalau ketika kita ingat mancing berlebihan, tapi kemudian kita ingat ya kan bersepeda berlebihan, tapi kita kalau kemudian kita ingat ini kan, oh iya ya, ada batasnya, maksudnya ada batasnya. Apalagi kalau orang-orang udah pensiun, saya lihat saya lihat orang udah pensiun, orang kaya punya jabatan pensiun, kemudian tetangga saya ada seperti itu, saya lihat statusnya itu selalu nyepeda tuh mulai pada subuh kayak ini nyepeda, nanti pulang paling baru jam 11, nanti sore kadang nyepeda lagi, judulnya nyepeda tipis-tipis, tipis-tipis 7 jam, Masya Allah, judulnya kayak gitu mesti. Ada itunya ya, ada rekodnya gitu kan ya. Saya nggak tahu toiletnya apa, saya malah nggak tahu, kan mesti ada rekodnya tuh, ya kan. Judulnya nyepeda tipis-tipis, tipis-tipisnya tekan Malioboro, tekan Maring Ndioro kayak aduh 7 jam itu. Itu namanya bukan tipis-tipis itu. Bisa jadi ada kesombongan juga itu. Subhanallah. Ya kan? Ini karena sudah pensiun. Dulu jabatannya tinggi, sugih memang gitu. Nah, maka kalau memahami ini kan ada hal yang lebih bermanfaat sebenarnya. Banyak hal dengan hartanya dia, dengan waktunya dia lebih bermanfaat seharusnya. Makanya mudah-mudahan kita jadi ingat. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri ini menyebutkan termasuk min alamati, bayangan ini, min alamati, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Ini ingat-ingat betul ini. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah dia disibukkan dengan hal yang tidak perlu. Tuh, jelas banget kan? Kalau kita kok merasa dalam 1 jam melakukan hal yang kurang manfaat untuk kita, maka sesungguhnya itulah tanda paling jelas Allah berpaling darinya. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan dengan redaksi yang mirip-mirip, menyebutkan sabda Nabi Muhammad SAW, jikalau engkau lewat satu masa, kemudian engkau tahu masa itu engkau isi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaanmu, khuliqa minhu, yaitu tidak sesuai dengan tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah, maka kata Rasulullah, engkaulah orang yang paling pantas untuk menyesali apa yang barusan berlalu. Begitulah kalimatnya. Kenapa? Karena itulah tanda Allah berpaling darimu. Bayangin tuh. Jadi orang-orang beriman itu koreksi dirinya tuh bisa per setengah jam. Kita kadang-kadang setengah jam lewat tuh. Saya juga masih. Kadang-kadang maunya belajar karena pakai HP, kadang-kadang lihat video pendek. Ya kan? Tuk gitu. Ternyata udah 5, udah 6, subhanallah. Nah seperti ini ya kita sesali lah. Makanya dikatakan sesungguhnya orang yang paling pantas menyesali adalah yang berlewat satu masa, ternyata dia tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan penciptaannya. Maka kita kembali ke surat Ad-Dariyat kan, bahwa tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yaitu segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho. Berarti kalau kita melakukan satu hal dalam setengah jam, kok hal itu tidak dicintai oleh Allah, ya sudah, inilah kata Rasulullah orang yang paling pantas menyesal. Kenapa? Allah berpaling darinya. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri dan didukung oleh ucapan dari Imam Al-Ghazali yang mengambil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi, Islam kita bertingkat-tingkat. Semakin besar kadar kebaikan yang kita buat, maka semakin tinggi keislaman seseorang. Kadar kebaikan yang kita lakukan otomatis berbanding terbalik dengan kadar sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, makanya mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk yang demikian. Lengkapnya jangan nanti lihat di video. Ini sudah saya upload 2 kali saya upload itu. Meskipun saya kalau menyampaikan biasanya meskipun materi yang sama, kadang-kadang tetap ada hal yang baru. Tetap ada hal yang baru. Meskipun hadis yang sama yang kadang-kadang kita referensinya karena literasinya banyak, jadi kadang-kadang keluar di sini. Sebenarnya tetap penting diulang-ulang pun. Ya. Jadi itu, nanti di situ diantaranya adalah 6 tahapan setan menjerumuskan manusia. Itu juga harus diingat-ingat. Ya. Kemarin Pak Hartono sepertinya sudah nulis Pak Hartono kemarin. Ya. Tentang 6 tahapan orang dijerumuskan oleh setan. Kalau Mas Wawan belum, Mas Wawan itu materi di Miftahul itu. Kalau setan menjerumuskan itu, saya pernah ingat waktu di rumah Mas Dewi dulu. Sudah. Pernah Sedikit nih. Oh nggih. Iya itu waktu bahas Anas. Waktu bahas Anas. Iya, waktu bahas Anas. Ya. Itu memang ada itu. Ada 6 tahapan. Saya sampaikan secara singkat. Pertama, setan akan membisikkan kita untuk berbuat syirik. Karena apa? Itu proyek terbesarnya setan. Kenapa? Walau asroku lahabito anhum makanu ya'malun. Quran surah Al-An'am ayat ke-88. Kalau kita berbuat syirik, ya sudah, sholat kita hilang, haji kita hilang, perbuatan baik kita hilang, sedekah kita hilang, infak kita hilang, sudah selesai. Itulah proyek terbesarnya iblis. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah dikabarkan kepada engkau Muhammad dan orang-orang nabi sebelummu, la in asrakta yahbatun amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat syirik, maka terhapus seluruhnya. Bayangin, hapus seluruhnya loh. Makanya proyek terbesarnya dari setan itu yaitu, dan sayangnya sekarang di Indonesia itu banyak sekali video-video pendek yang justru mendegradasi persoalan akidah ini. Jadi kan kalau lihat di YouTube subhanallah banyak dai menyampaikan tentang definisi syirik itu jauh banget dari definisi yang sesungguhnya. Sehingga seolah-olah perbuatan syirik itu menjadi tidak syirik. Ini koyongannya entuk kok. Kayak gini enggak, bukan syirik kok, subhanallah. Banyak seperti itu. Makanya hati-hati. Yang kedua, jika disuruh syirik enggak mau. Kita tahu ilmunya, kita bertauhid kepada Allah, maka disuruh berbuat bid'ah. Yang kedua, tahapan kedua, segala sesuatu yang baru yang tidak Rasulullah contohkan, maka kita akan dirayu ke situ. Baru kemudian kalau nggak bisa bid'ah, suruh berbuat dosa besar. Berarti derajat bid'ah sama dosa besar berat mana? Bid'ah. Kenapa? Alasannya jelas. Kalau dosa besar itu orang tuh ngerasa kalau itu salah. Seorang berbuat zina, naudzubillah, dia tahu bahwa saya salah. Iya enggak? Orang jahat kayak apa, kalau dia berbuat kayak gitu kan dia tahu kalau dia salah. Maka ketika diingatkan, iya sih ya Allah, saya hilaf. Tapi kalau bid'ah, perbuatan apa kok yang ini itu neraka kan gitu. Iya enggak? Perbuatan baik kok kamu nyatakan neraka jahanam, subhanallah. Kan begitu kalau bid'ah. Maka bid'ah itu lebih berat kedudukannya. Maka orang dijerumuskan pada bid'ah dulu, bukan kepada dosa besar dulu. Karena dia merasa itu benar. Makanya kemarin kita ingat di dalam Quran surah Al-Anfal 29 gitu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ya kan? Maka kita bertakwa kepada Allah, maka dengan itu akan diberi furqan. Yaitu furqan adalah keadaan di mana hati kita bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dan dibimbing oleh Allah. Bayangkan kita meyakini kebenaran jebul salah, bayangin. Kebayang nggak? Kita meyakini sesuatu yang salah itu benar di mata kita. La ilaha illallah. Ini yang paling kita takut. Itu yang paling kita takutkan itu. Dan banyak orang yang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Sesuatu yang keliru kita yakini benar, bayangin. Sesuatu yang benar kita yakini keliru. Subhanallah. Makanya pentingnya kita bertakwa kepada Allah. Hal-hal kecil bertakwa kepada Allah. Sholat tepat waktu, sholat rawatib, baca Quran, itu bertakwa kepada Allah. Dzikir, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nanti kita dapat furqan. Itu loh. Ya kan? Ini penting sekali. Ini kebutuhan penting sekali.
nyambung dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa, di mana doa itulah doa yang paling banyak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang udah pasti benar, yang pasti surganya, lunas saja masih berdoa seperti itu. Maka Furqan itu penting sekali. Furqan itu penting sekali. Maka berusaha bertakwa walaupun dengan effort yang mungkin nggak besar sesuai dengan kemampuan kita. Itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk melihat itu baik atau keliru. Itu penting banget. Jangan bukannya dengan melihat. Begitu banyak orang yang meyakini sesuatu yang padahal itu keliru loh. Ya contohnya sebagaimana saya sampaikan, masa iya sih ada orang joget-joget sambil sholawat? Kan itu nggak pakai dalil saja keliru, ya nggak pakai dalil saja itu orang yakin itu mengatakan keliru. Nggak mungkin dia mengatakan, hatinya mengatakan itu benar, nggak mungkin. Tapi kemudian dia dipaksa oleh hatinya untuk mengatakan kebenaran di atas hal yang seperti itu. Subhanallah. Joget-joget laki-laki perempuan sambil sholawat, itu gimana itu coba? Nah ini kan berarti dia nggak dapat furqan. Makanya sekali lagi dijerumuskan dengan cara bid'ah baru kemudian al-kabair. Kalau nggak bisa al-kabair baru as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Dosa kecil dalam jumlah yang banyak maka jadi dosa besar juga. Yang keempat adalah as-saghair. Kita dijerumuskan oleh Tuhan untuk hal-hal yang dosa kecil. Walah kecil orang apa lah, kaya ngono wae kok. Nggak apa-apa lah nonton ini nonton itu, nggak apa-apa. Kalau banyak kata para ulama jumlahnya sama jadi dosa besar. Nah yang kelima ini yang sesuai dengan hadis tadi, yaitu kita akan dijerumuskan kepada perkara yang mubah. Perkara yang boleh, mubah itu kan boleh. Mancing boleh, sepedaan boleh, nonton sekali waktu boleh. Tapi ketika kita dijerumuskan di situ dalam jumlah yang banyak, ya itulah caranya setan mengambil kita. Itulah cara yang kelima, tahapan kelima itu. Bahkan mereka nggak berhenti di situ. Kalau yang bermanfaat pun kita bisa, yang tidak bermanfaat bisa kita tinggalin. Oke, yang tidak bermanfaat kita bisa tinggalin nih. Kita udah ngaji. Yang keenam, tahap yang keenam adalah apa? Membuat kita sibuk dengan amalan yang tidak utama, meninggalkan amalan utama. Sholat wengi ditinggal, misalnya. Sholat witir ditinggal, sholat duha ditinggal. Sibuk dengan sholat-sholat rangenah, misalnya. Ya kan, sholat rohman, sholat ini, sholat tobat yang 1000 rakaat, 400 rakaat, walau alam. Banyak sekali jenis-jenis sholat yang aneh-aneh, ya kan? Atau misalnya intinya gini, kalau ini ada amalan utama, wajib hukumnya misalnya, yang di sini sunnahnya yang dibanyakin, wajibnya malah ketinggalan. Nah ini kan masalah. Nah kita akan disibukkan dari setan itu, misalnya nek ora iso kaya ngono kabeh ya minimal pahalanya sithik wis. Ojo oke gitu. Karena derajat kita di surga ini bergantung kepada kondisi kebaikan kita itu. Nah ini 6 tahapan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tentang bagaimana proses manusia terjerumus dalam dosa-dosa ini. Nah itu yang menjadi pengingat insya Allah untuk pagi ini. Hadis Al-Bukhari nomor 12 sebenarnya bukan materi di sini gitu, tapi bisa dengan juga, dan nanti mudah-mudahan bisa dilihat di di videonya insya Allah. Terakhir kita membahas tentang sebab-sebab su'ul khotimah ada 9, yaitu yang pertama keyakinan batil dan tenggelam di dalam bid'ah. Sama ini, keyakinan batil dan tenggelam dalam bid'ah, sama bahwa kita harus punya furqan, keadaan di mana kita meyakini sesuatu yang benar. Itu penting, jangan meyakini sesuatu yang batil. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kalau nggak diberi petunjuk oleh Allah, kita tuh nggak tahu, nggak diberi ilmu oleh Allah, sehingga kita bisa meyakini sesuatu yang keliru. Bayangin, stres nggak coba gitu, meyakini sesuatu yang keliru. Kita udah yakin banget nih, kita beramal dengan itu, jebul keliru, kan masalah. Maka kita minta kepada Allah. Kemudian sikap munafik dan batin tidak sesuai dengan zahir. Nah ini yang saya kira bahaya sekali ini. Ini akan dibuka ketika sakaratul maut. Jadi orang yang munafik itu dibuka di sakaratul maut. Nanti kita akan baca sedikit tentang bagaimana orang yang munafik itu meninggal. Orang munafik meninggal itu subhanallah. Bayangin, dihadirkan kepada dia Al-Quran. Ini teman yang datang mau talqin, itu teman-teman masjid, teman sholat berjamaah. Temannya mau meninggal, sakaratul maut, didatangi. Kemudian dia bawa Quran. Ini mushaf yang biasa mau kau baca. Oh enggak, emang Allah cinta sama kamu dengan perbuatan itu? Jawabannya kayak gitu menjelang meninggal. Kemudian ditalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak mau, saya enggak mau kalimat itu, meninggal dengan cara itu. Artinya apa? Kita tuh harus koreksi setiap saat. Hati kita tuh dalam rangka apa nih?
Kita duduk seperti ini dalam rangka takarub kepada Allah enggak? Dalam rangka ikhlas mencari ilmu karena Allah atau enggak? Itu kita harus tanya pada hati diri kita sendiri. Dulu di Mahat saya pernah mendapatkan keterangan dari asatid mengatakan begini, seandainya kita sudah pernah bahas ini, seandainya saya bisa mengatakan kepada para ulama, hari Senin belajar ikhlas, Selasa belajar ikhlas, Rabu belajar ikhlas, maka seminggu belajar ikhlas terus. Artinya apa? Materi ikhlas itu harus disampaikan setiap pengajian. Sebelum segala sesuatunya sebenarnya disampaikan materi ikhlas, dan ini yang disampaikan setiap kita belajar kitab awal. Jadi kalau jangan buka kitab awal, mesti ada tujuan disampaikan tentang tujuan dan niat kita belajar itu. Satu, memang takarub kepada Allah, karena memang benar-benar mengharapkan ridho Allah, tidak yang lain-lain. Kita benar-benar duduk seperti ini karena Allah. Kita mengharapkan betul ridho Allah. Itu penting banget itu. Kebayang nggak orang sholat cuma karena ya ngumi aja, orang lain sholat ya saya sholat. Orang kepengen orang tonggo misalnya, bisa terjadi nggak seperti itu? Bisa terjadi loh. Apa tuh teh aku ya sholat, masa sih aku sholat sih tonggo aku ya sholat ya. Atau misalnya aku sing sugi we sholat, masa aku sing ora pati sugi ora sholat. Ya kan? Ini kita harus bertanya pada diri kita sendiri tentang apakah karena Allah atau tidak. Kalau tidak, maksudnya bahaya banget ya. Nah, yang kemarin dikatakan bahwa orang-orang munafik itu fi dzarkil asfal minan nar. Dia berada di neraka jahanam. Kenapa? Nih wong kafir cetok sisan kafir, dia cetok memang kafir. Kalau ini dia terlihat baik padahal buruk sekali. Dan ini di zaman Rasulullah SAW pun terjadi kan, ketika orang meninggal dikatakan penduduk neraka jahanam. Para sahabat penasaran sekali, kenapa orang ini kok penduduk neraka jahanam? Ya itu ternyata dia berjuang karena ingin dikatakan sebagai pejuang, ya, seorang pahlawan. Subhanallah. Jadi kemunafikan itu bahayanya luar biasa. Maka di awal-awal Al-Quran sudah dibahas tuh di Al-Baqarah awal-awal tentang kemunafikan. Itu sudah dibahas. Kemudian yang ketiga, menunda-nunda taubat. Kita sudah bahas kemarin. Kemudian jauh berangan dan cinta dunia. Nah ini juga bahaya banget nih. Jauh berangan, cinta dunia. Kita sudah membuktikan tuh orang-orang yang mencari dunia itu berujung apa? Ya kan? Nggak ada ketentraman dengan banyaknya dunia. Kalau dipikir ada YouTuber muda gitu, duitnya oke banget itu, suaminya yang ganteng nih, akhirnya yo gelut kayak gitu, bubar. Nggak ada sih sebenarnya apa namanya ketentraman hanya dengan dunia, itu nggak ada. Nggak adil banget Allah kalau tentram dengan ukuran dunia. Gitu. Ya. Tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikri tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian hati tertambat kepada selain Allah, ini juga sebab yang paling bahaya juga. Yang keenam, biasa berbuat kemaksiatan dan terus melakukannya. Ini bahaya banget. Biasa berbuat maksiat dan terus melakukannya. Padahal kita tahu, kita sama-sama belajar. Satu maksiat akan mengambil maksiat yang lain. Kita bermaksiat, satu maksiat itu kan ngawe-ngawe temannya. Teman yang bernama maksiat itu akan ikut dilakukan oleh kita. Orang tadinya mungkin ting 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 sama cewek misalnya. Lama-lama pegang tangan. Lama-lama berzina, naudzubillah. Tadinya cuma chat-chatan, lama-lama bertemu, lama-lama pegang tangan, lama-lama berzina. Begitu prosesnya memang. Seperti yang disebutkan di sini, biasa berbuat kemaksiatan dan terus melakukannya, enggak berhenti. Karena orang berbuat maksiat pada akhirnya susah berhenti. Pada akhirnya susah berhenti. Jadi kan tahu enggak? Kematian akibat orang berhubungan badan dan mati serangan jantung, statistik mengatakan mana yang paling banyak? Itu ternyata terjadi ketika dengan bukan pasangannya, ketika selingkuh. Ini saya baca tentang literatur ini, insya Allah referensinya tepat, itu sudah di tentang health, ya, tentang masalah kesehatan. Kenapa? Karena orang yang berhubungan dengan selain istrinya, dia akan merasakan sensasi bahagia yang dicampuri setan, sehingga jantungnya akan berdegup sangat cepat. Pada saat itu dia kena serangan jantung. Itu banyak sekali jumlahnya. Ini penelitiannya di Amerika loh justru. Gitu. Subhanallah. Jadi satu kemaksiatan akan terus menimbulkan maksiat yang lain. Ketempel gitu. Subhanallah. Dan itu penyebab su'ul khatimah. Kemudian bunuh diri. Ya, bunuh diri jelas nih. Sebagaimana saya sampaikan kemarin di tempat saya itu orang sugih bunuh diri, subhanallah. Dan Mas Jono kemarin cerita di Jogja banyak ternyata kan kejadian seperti itu. Sekarang banyak anak-anak muda stres bunuh diri. Kenapa? Karena biasa instan. Memang zaman sekarang itu bahayanya itu biasa instan, nggak kayak zaman kita dulu kan sesuatu diperoleh dengan proses panjang. Sekarang itu tik 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 tik
Karena biasa di HP, apa-apa rampung cepet. Sehingga ketika di dalam dunia nyatanya ternyata nggak begitu ya. Golek duit kita itu angel tenan, proses akhirnya gemblung dewe. Akhirnya lompat. Itu. Ya kan? Mahasiswa coba, orang yang seharusnya intelektual kan, di sekolah kayak adu-adu Sokorio ke Jogja lompat, subhanallah. Ini karena apa? Karena biasa instan. Makanya bahayanya memang kalau orang hidup di dalam dunia maya tidak tahu dunia nyata, itu memang bahaya banget memang. Karena terbiasa instan, akhirnya gampang nesu. Ketika melaksanakan di dunia nyata itu ketika nggak mudah tercapai itu gampang marah. Ini terjadi kan memang seperti itu. Nah ini diantara hal yang akan membuat kita su'ul khotimah, yaitu bunuh diri. Yang kedelapan, berteman dengan pelaku kerusakan. Ya kita sama-sama tahu Pak Supri, seukuran Pak Supri untuk konco geblek ya nanti melu geblek Pak Supri. Nah, itu bahaya, pokoknya itu menuju ke su'ul khotimah itu. Jadi memilih teman itu sangat penting. Memilih teman itu penting. Rasulullah menyebutkan, jika engkau ingin tahu tentang kualitas agama seseorang, lihatlah temannya. Makanya orang-orang sudah kayak kita di atas 30 tahun itu tuh memilih teman itu sangat menentukan. Saya yakin pola pikir kita itu sangat bergantung kepada teman-teman kita. Kelompok kita di mana nanti kita akan berpikir seperti itu. Mas Joni kemarin cerita tentang di RT misalnya, di Brajan sudah bagus, ini memang harus menciptakan Mas Denny keadaan lingkungan di mana agamanya bagus, ini bagus. Memang itu sebuah perjuangan itu. Jikalau jenengan bisa menancapkan sejarah itu, pahalanya akan mengalir terus-menerus. Justru itu kesempatan Mas ini. Kalau sudah bagus malah kesempatannya nggak sebesar jenengan yang masih proses itu. Kalau masih proses kok jenengan berperan di situ, wah pahalanya itu masya Allah jariah. Kita tuh jadi pahlawan di sisi Allah itu tidak harus skala kabupaten dan sebagainya. Skala RT kalau kita bisa menancapkan sesuatu, masya Allah, itu dahsyat loh Mas Denny itu. Dahsyat sebenarnya itu. Jangan kok 10 orang, 20 orang, 1 orang mendapatkan hidayah karena kita itu, kata Rasulullah disebutkan lebih baik dari mendapatkan unta merah. Unta merah itu maksudnya seperti sekarang itu ya Lamborghini lah, ya kan, 20 miliar, 15 miliar. Kalau kita mendapatkan seseorang yang mendapatkan kebaikan dari kita, ya kan, ditakdirkan oleh Allah tentu saja, ya, kita menjadi jalannya, kita hanya menyampaikan berperan sebagai jalan saja, itu lebih baik dari unta merah, lebih baik daripada dapat Lamborghini. Meskipun kalau ada kira pati pengen tuh Lamborghini gue opo. Maksudnya tuh barang mewah maksudnya, ya kan. Nah, makanya berjuang walaupun dimanapun itu. Kemudian yang 9, tidak istiqomah di dalam ketaatan. Nah ini juga banyak hal ya. Tidak istiqomah itu karena banyak hal, ya kan. Kita sudah belajar tentang masalah istiqomah kemarin kan, tentang Quran surah Fusilat, ya kan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, adalah orang-orang yang berkata Rob saya adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas kalimat itu, maksudnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Fusilat ayat ke-30. Nah, tidak istiqomah itu penyebab kita mendapatkan su'ul khotimah. Nah, sekarang kita lihat. Ini judulnya happy ending bagi para nabi, sahabat dan tabi'in. Saya tidak akan bacakan seluruhnya. Nanti saya lompat. Setiap kali pertemuan nanti saya bacakan 1 atau 2 untuk kisah ini, kisah-kisah kematian. Berikut ini potret cerah dari husnul khotimah. Dicontohkan para nabi, sholawatu rabbi wassalamuhu alaih. Ini berarti salam untuk para nabi dan keselamatan untuk seluruh nabi yang dipilih oleh Allah al-haq jalla wa'ala dan dibentuk di bawah pengawasannya, dan sahabat yang mengemban amanat agama agung ini untuk disampaikan ke alam, dan para pengikutnya yang menapaki jalan al-habib sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ini di sini disebutkan dan para pengikutnya kita, berarti insya Allah, ya kan. Kalau kita bisa menapaki jalan mereka, maka contoh-contoh ini mungkin kita dapati. Paham maksudnya gitu? Kalau jangan lihat di dalam Quran surah Al-Anbiya, ketika Yunus alaihissalam diceburkan kemudian ditolong, itu kan dikatakan di akhir ayat wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami tolong, kami berikan kepada orang-orang mukminin. Maksudnya apa? Kejadian seperti Yunus itu, kejadian gelap gulita, itu contoh kasus di mana kegelapan berlipat-lipat kan itu. Itu harus disampaikan fanadha fi dhulumat ala ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata-kata fanadha fi dhulumat itu dia berdoa di dalam dhulumat. Dhulumat itu gelap yang teramat gelap, dalam bahasa Arab itu dhulumat.
Maksudnya peteng dedet wis lagi-lagi orang duwe duit, anake loro, bojone selingkuh, usahanya hancur, teman-teman meninggalkan, udah gelap sekali, ditagih utang sisan, itulah gelap, sangat gelap. Dan itu sudah dicontohkan dalam Quran Surah Al-Anbiya. Kasusnya Yunus alaihissalam. Kenapa? Kita lihat sebabnya. Kenapa? Sederhana. Yunus alaihissalam waktu itu diperintah untuk nunggu, bersabarlah terhadap kaummu. Yunus alaihissalam itu ceritanya itu belok sama Gusti Allah, dan dia menyangka tidak akan disempitkan. Kemudian disempitkan oleh Allah. Maka kemudian fanada fi dzulumat, maka dia berdoa di dalam gelap yang teramat sangat, yaitu gelapnya malam, dilempar dari kapal dalam kondisi malam hari, gelapnya lautan, lebok kayak yang lautan wengi-wengi. Itu gelap yang kedua. Gelap yang ketiga, masuk ke lambung ikan, koyopo, coba itu. Wis gelap tanpa ampun begitu. Gelap pol. Nah, di dalam lambung ikan dia mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin." Kenapa? Kenapa dia didengar? Para ulama menyebutkan, kenapa kalimat dia di dalam ikan kok didengar? Karena kebiasaan dia sebelumnya mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itulah yang saya tadi bilang, ketakwaan kelihatan sederhana itu penting. Rajin sholat, tepat waktu, itu penting, itu penting banget. Sebagaimana ketakwaannya dilakukan oleh Yunus ini, sehingga ketika dalam kondisi sangat sempit seperti itu ditolong. Ini berulang kali saya alami. Demi Allah, berulang kali saya alami hal-hal seperti ini. Saya pernah waktu di usaha perumahan itu, saya masih ingat di Jalan Solo. Besok harus bayaran tukang. Saya belum pegang uang. Saya di Jalan Solo sambil nganter istri belanja untuk produksi, menghadap ke langit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Begitu di Jalan Solo kayak wong edan saya. Saya di luar toko. Orang melihat nih kiki edan loh. Saya pada waktu itu ya doa tenanan sekali itu. Itu masya Allah. Ada aja pertolongan. Banyak hari Sabtu tukang mau pulang tuh biasa ke Magelang, ke Wonosari. Kalau kita nggak bisa nyangoni koyo apa rasanya. Mungkin mereka akan terima mungkin sekali waktu. Tapi kan yuk nggak nyaman kitanya. Maka saya sering mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dan sambil menengadah ke langit. Jadi di parkiran mobil saya ke jalan itu. Sampai segitunya dulu itu. Sering. Ini udah lama nggak begitu saya kayaknya nih. Memang kadang-kadang tekanan membuat kita menjadi seperti itu. Tekanan. Mudah-mudahan kita diingatkan terus oleh Allah yang demikian. Itu sangat bermanfaat insya Allah. Jadi ini wakadzalika nunjil mukminin, bahwa yang terjadi yang kita baca ini mungkin kita peroleh. Yang pertama, kematian Adam alaihissalam dari pertama bapak kita. Bapak kita yang pertama, Adam alaihissalam. Ini ceritanya pendek. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Jadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Adam alaihissalam wafat, para malaikat memandikannya. Para malaikat memandikannya, dan ini terjadi waktu Uwais Al-Qarni dan yang lain. Kalau jenengan menyaksikan orang diangkat kerandanya, orang yang angkat punya kesaksian, kok enteng banget, malaikat yang gotong. Nanti ada kisahnya. Jadi sangat mungkin orang yang sangat baik di sisi Allah yang memandikan malaikat, yang ngurus malaikat, sangat mungkin. Mungkin kelihatannya orang yang angkat, orangnya kayak nggak terasa, yang angkat malaikat. Kalau jenengan mendengar, kayak saya pernah ceritakan jenengan toh, yang istrinya marbot di salah satu masjid, saya cerita, itu kesaksiannya betul-betul jamaah. Ustadz, kok saya kayak gini nggak kerasa sama sekali, kayak nggak ada bebannya. Itu kejadiannya kan memang menakjubkan. Di antara ciri orang soleh adalah dimandikan oleh malaikat. Ini dimandikan oleh malaikat. Bayangin, yang itu rusak berat, kecelakaan. Tiba-tiba baru kena air set, tiba-tiba berubah set jadi kuning langsat, berubah total. Resik, nggak ada bekas luka sama sekali. Itu di antara tanda, ini disebutkan di sini juga. Nah, itu terjadi di dekat kita. Bayangin, kebaikannya apa? Kebaikannya enteng banget nulungi wong. Ini kata suaminya, nggak ada kebaikan yang lain kecuali itu. Entengan banget nulungi wong. Itu memang ibadah besar. Saya sendiri kadang-kadang suka iri terhadap orang-orang seperti itu. Ada loh orang-orang yang seperti itu memang. Orang yang ketika nulungi wong itu, kok enteng, kok iso yo? Apa-apa yang dibutuhkan orang lain bisa. Hal sederhana contohnya nyembelih ayam. Ada yang nggak bisa nyembelih ayam,
dia nyembelihin misalnya. Ini kakak saya tuh dalam hal itu luar biasa itu. Saya kadang-kadang iri sama beliau itu karena entengan banget. Nggak pakai ngomong, nolongin orang itu nggak pakai ngomong gitu. Kalau dimintai tolong itu nggak pakai ngomong, tahu-tahu selesai. Contoh kecil, Mas, rumahku ono tikus mati. Saya udah stres, saya tikus mati ngangkat, susah stres saya. Dia Mas nanti aja datang gitu, bawa alat, gitu. Desain, itu masya Allah itu manfaatnya buat saya kayak mana itu. Guru-guru tikus mati kan stres kita, sholat kusuk purno-purno kan. Itu hal-hal sederhana seperti itu. Bayangin, orang melakukan seperti itu bisa nanti di akhir masanya, masya Allah. Ini kesaksian langsung ke saya itu ceritanya itu. Dan saya yang cerita lagi tentang kebaikannya suaminya mengatakan nggak baik-baik amat sebenarnya. Saya paksain tanya apa kebaikannya apa ya itu suka nolongin orang. Jadi kata dia sesibuk apapun kok ada orang butuh dia segera berangkat. Itu masya Allah itu. Mudah-mudahan kita bisa begitu nih. Masya Allah itu. Itu bukan ibadah yang membutuhkan ilmu yang sangat banyak kan. Cukup seperti ini, informasi seperti ini dilakukan kan sebenarnya. Kalau itu dilakukan, masya Allah. Ini Adam alaihissalam itu dimandikan dengan air secara bilangan ganjil, maka memandikan jumlahnya ganjil, ya kan? Dan membuat liang untuk menguburnya dilakukan oleh para malaikat. Demikian juga Uwais Al-Qarni, kebaikan kepada ibunya. Para malaikat berkata, ini sunnah Adam yang dilakukan terhadap anaknya. Jangan tahu ketika Habil salah satunya meninggal, kemudian akhirnya hari itulah kemudian kali pertama, oh ini loh cara menguburkan orang, ya kan? Terinspirasi dari burung, ya kan? Nah ini menjadi sunnah dari Adam alaihissalam sampai sekarang, sampai hari ini, Apa poinnya di sini? Bahwa sangat mungkin terjadi malaikat memandikan mayit, malaikat ngangkat mayit, malaikat menguburkan mayit, sangat mungkin. Andai kita seperti itu, saya itu baca kayak gini tuh nangis sendiri demi Allah. Ya Allah, aku juga pengen sing koyo ngono kuwi, gitu. Setiap kita kan pengennya kayak gitu kan, kita pengen akhir yang baik. Kita nggak tahu akhir kita seperti apa. Saya membaca kayak gini tuh gergel terus terang aja. Ya Allah, kita nggak tahu kan kita akan mati kapan. Kan bisa jadi dekat banget sama kita, ya nggak? Bisa jadi loh, kita tuh dekat banget kematian kita, bisa jadi tahun depan, bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan. Kita nggak tahu. Kita pengen banget kayak gini loh, katanya itu. Ternyata bukan harus kaya raya kan. Uwais Al-Qarni bukan orang kaya loh, untuk dapat seperti itu. Uwais Al-Qarni itu orang miskin loh, ya kan? Dia menggembala punya orang lain, bayangin. Tapi kenapa kok dia bisa punya derajat kayak gitu? Sampai dikatakan dia itu orang di bumi itu penduduk langit. Masya Allah. Jadi nggak harus kaya raya untuk mendapatkan derajatnya seperti itu, tapi keikhlasan di dalam menolong orang, berbuat untuk orang karena Allah itu sangat mempengaruhi kualitas kematian kita. Sangat mempengaruhi kualitas kematian. Makanya bicara Islam itu memang bicara vertikal dan horizontal sebenarnya. Bagaimana kita menjadi bermanfaat bagi orang banyak itu penting banget. Mas Jono yang jadi ketua takmir harus memberi manfaat, Mas Jono harus punya pengaruh. Karena Allah, Mas Jono, sekecil apapun itu nanti akan ngaruh banget itu terhadap kualitas kematian panjenengan. Mas Jeni yang jadi Pak RT itu ini banget loh, punya peluang, maksudnya punya peluang untuk hal seperti itu. Pada kasus Uwais Al-Qarni hanya kepada ibunya tok, ya, satu orang, tapi tulusnya luar biasa. Bayangkan kalau kita bisa berbuat baik ke banyak orang dengan yang kita punya, ya hal-hal sederhana, contohnya kayak tadi, ya kan, tikus mati dibuangin. Jadi kan lihat nggak kemarin ada video viral tentang Ranto Suruh, apa namanya? Ada orang namanya Ranto apa ya, yang dia membuat judul di kaosnya itu misalnya Mas Denny Suruh gitu. Dia itu bisa disuruh apa saja gitu. Ternyata malah sekarang anak buahnya banyak banget karena semua orang nyuruh dia gitu. Jadi dia bilang, saya dulu nggak punya pekerjaan. Awalnya gara-gara disuruh-suruh di lingkungan itu kan disuruh-suruh. Koniki akhirnya sisan wae lah. Ya, sisan wae pengumuman media sosialnya dia bahwa dia bisa disuruh apa saja. Ya itu contohnya nguburin kucing mati. Itu kan hal sederhana tapi penting itu. Ngambil tikus mati, ya kan, nyogrok yang mampet. Masya Allah. Kata dia, sekarang berapa penghasilan sehari? Sudah banyak lah pokoknya itu. Bahkan anak buahnya juga sudah punya penghasilan yang cukup banyak. Mas Fran, itu ide loh Mas Fran. Mas Fran, ide loh itu.
Itu baru ada di Jakarta itu. Coba kalau diterapin. Jadi tanya, jenengan talentanya apa? Multi talenta, konopo wa iso. Yang paling sering apa? Kamar mandi, bersih kamar mandi sering. Tapi dia ditanya, pernah nggak menolak? Pernah. Apa? Disuruh nemeni berantem. Karena dia badannya gede, ngemutin-mutin di musuhnya. Jenengan ngonconi tok, ora gelut. Nggak mau lah dia. Saya nggak mau. Kemudian, apalagi yang berat? Suruh menjadi mata-mata orang yang selingkuh. Oh, jadi suaminya nyuruh, kalau itu dilakukan itu dilakukan, saya itu lakukan, itu kan kebaikan katanya. Dilakukan, itu bayarnya lumayan katanya. Jadi itu Mas, itu inspirasi loh itu. Gara-gara dia nggak punya pekerjaan apa-apa, dia bikin, malah sekarang terkenal banget itu. Jadi nanti lihat aja di YouTube itu tentang Ranto Suruh apa namanya ya. Pokoknya orang yang buat dirinya bisa disuruh apa saja. Nabi Adam, kemudian kematian Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman ada dua nih. Khalilur Rahman itu kalau disebutkan Khalilur Rahman berarti Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi yang menjadi kekasihnya Allah itu ini, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah bahas di usul salasah dulu. Ya. Dalam kitab Fathul Bari, ya, karya Ibnu Hajar disebutkan, kitab Fathul Bari yang nanti bisa baca, ya, kitab yang lazim dibaca oleh kaum muslimin di masjid-masjid biasanya selalu ada. Sini nggak ada, biasanya masjid-masjid umum itu ada Fathul Bari. Malaikat maut mendatangi Ibrahim alaihissalam untuk mencabut ruhnya. Ia duduk di depan Ibrahim. Kemudian Ibrahim bertanya, apa yang hendak engkau lakukan kepadaku? Malaikat maut, kenal baik sama malaikat maut, kenal baik. Kenal baik. Ayat itu malaikat maut, itu siapa kowe? Ibrahim alaihissalam sudah tahu. Hendak apa kau kepadaku? Maka kemudian malaikat menjawab, saya akan mencabut rohmu. Ibrahim alaihissalam diskusi, agak-agak mau. Ibrahim berkata, apakah Khalil mencabut roh Khalilnya? Apakah seorang kekasih akan mencabut roh kekasihnya? Gitu. Apa ya? Oh, saya kan kekasihnya Allah. Gitu. Kenapa saya dicabut? Gitu. Jawaban malaikat lebih diplomatis lagi. Bagus banget ini jawabannya. Kata malaikat, apakah engkau menyaksikan seorang Khalil benci untuk bertemu Khalilnya? Itu kalah lah Ibrahim, menang bahaya ini. Ya kan? Dikatakan, masa sih kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Dijawab, apa yo? Oh noto, kekasih nggak mau ketemu sama kekasihnya. Ya sebenarnya bahaya, dicabut akhirnya kan. Itu kisahnya Ibrahim seperti itu. Dan dicabutlah nyawa Ibrahim alaihissalam dengan indah sekali. Ya kan? Maka Ibrahim alaihissalam pun lalu dicabut rohnya. Itu prosesnya Ibrahim alaihissalam. Indah sekali ini. Ini apa maknanya coba? Ini coba jangan perhatikan. Ini kalimatnya sederhana, tapi jangan perhatikan betul. Nangis kalau jangan perhatikan betul. Bayangkan kalau kita punya kedudukan kayak itu tuh loh. Kedudukan Khalil. Ya kita nggak sampai Khalil tentu saja. Khalil hanya ada dua. Tapi kedudukan menjadi orang soleh yang dicintai oleh Allah. Ya kan? Ketika kita mau dicabut nyawanya, jadi kan tahu nih bahwa nanti orang muslim itu dicabut akan dibuat tenang. Kita tuh nggak akan dibuat ribut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita betul-betul bertakwa, kita nggak akan dibuat ribut. Kita dikabarkan hal yang tenang. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan itu udah jelas tahu di dalam Quran surah Fusilat itu. Engkau dikabarkan tentang surga yang memang dijanjikan untukmu. Maka kita tuh dibuat tenang sesungguhnya. Sebagaimana ini. Nah itu yang kita ingin. Coba jangan perhatikan betul. Inginkah kita seperti itu? Kan kita ingin banget kayak gitu. Iya kan? Kita tuh ingin banget kondisi kematian itu kayak gitu loh. Kondisi di mana kita tuh ya Allah, aku tuh mau ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini di antara keterangannya adalah Allah suka dengan orang yang suka bertemu dia, dan Allah benci kepada orang yang benci ketemu dia. Aisyah radhiyallahu anha komplain sama Rasulullah, tapi aku benci kematian ya Rasulullah. Ya. Nah, terus disebutkan maksud bertemu itu bukan kematian sebenarnya. Jadi maksud bertemu itu ya bertemu dengan Allah. Tetapi kematian itu salah satu hal yang harus dilewati, itu pintunya maksudnya. Paham ya? Makanya bukan cinta kematian, bukan sebenarnya. Setiap kita tuh benci dengan kematian, setiap kita itu sebenarnya secara asal. Tapi karena dibalik apa yang kita nggak suka itu ada sesuatu yang besar, maka membuat kita jadi cinta. Paham maksudnya? Paham nggak? Maka kita tuh suka. Kalau kita suka bertemu Allah, maka Allah suka ketemu kita. Berarti gelem ora gelem ya dia itu menyambut kematian dengan baik. Kenapa? Karena pintunya untuk bertemu Allah adalah kematian. Itu maksudnya. Seperti itu. Jadi itu kematian dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kita
Iya. Nanti saya bacakan di minggu depan yang lain insya Allah. Saya lompat ke bab berikutnya, yaitu takut terhadap su'ul khotimah. Jadi Bapak Ibu, Bapak semuanya, di antara hal yang perlu kita tanam di dalam hati kita, kita takut betul terhadap su'ul khotimah. Ini udah tahu nggih, al-khauf, takut itu dikatakan takut jika, masih ingat nggak Mas Awan? Takut dikatakan takut jika dua hal, apa Mas Awan? Jangan mengatakan saya takut. Takut dikatakan takut kepada Allah misalnya. Karena apa? Takut itu menghasilkan kita jadi rajin beribadah. Takut itu menghasilkan kita jadi tidak bermaksiat. Itu namanya takut. Takut beneran. Paham Mas Awan? Nanti kita diulang-ulang. Jadi makanya takut terhadap su'ul khotimah berarti kita takut betul kalau kita melakukan hal-hal yang menuju su'ul khotimah, dan kita sangat bersemangat terhadap hal-hal yang menjauhkan kita dari su'ul khotimah. Itu maksudnya itu. Maka kalimat takut terhadap su'ul khotimah artinya benar-benar itu menghasilkan dua hal itu. Bukan hanya perasaan takut, bukan. Yang ketakutan itu apa namanya terimplementasikan di dalam dua hal itu. Karena saya takut su'ul khotimah, maka saya punya effort yang kuat untuk menjauhi segala sesuatu yang menjadikan su'ul khotimah. Karena saya takut su'ul khotimah berarti saya benar-benar melakukan satu hal dengan effort yang besar untuk mendapatkan husnul khotimah, menjauhi hal-hal yang menjadi su'ul khotimah. Itu maksudnya itu. Itu Pak Supri. Pak Tri gimana? Ngantuk gak? Nah itu. Nah ini judulnya itu, takut terhadap su'ul khotimah. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi yang tidak ikut di tempat lain, Mas Wawan, Mas Jono yang ini, lihat video saya yang di masjid lain supaya dapat ilmu yang lain. Karena fikih dapat dari sana. Di sini saya nggak bahas fikih. Hadis arba'in juga nggak dibahas di sini. Maka video yang punya saya dilihatlah supaya ilmunya menjadi lebih komprehensif. Yang di Al-Ma'arij dibahas masa kurban. Ini pertemuan terakhir nanti malam. Jadi kalau mau ingat lagi kan bisa di situ. Nah saya kira itu untuk pagi ini. Saya hari ini ada jadwal nganter ke AMM itu ujian qiraah, terus habis itu ini jadwal jenguk di pondok. Mudah-mudahan berkah semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.